Apa rasanya berhasil menjadi pacar artis idola yang kita kagumi? Pastinya tidak bisa diungkapkan. Bahkan gadis gendut ini rela menukarnya dengan apa saja agar bisa kurus dan disukai oleh sang artis. Tapi apakah ini benar cinta atau hanya obsesi belaka? Inilah alur cerita film berjudul Oversized Love. Semua wanita tentunya ingin tampil cantik, memiliki tubuh yang ramping, kaki yang jenjang, dan bebas memilih pakaian yang sedang tren. Tapi sayangnya tak semua wanita yang seberuntung itu. Lin Xiaoxi tentu saja tahu betul rasanya menjadi yang tidak beruntung itu. Dia gemuk dan dia tahu dirinya tak menarik sama sekali. Berat badannya bahkan sudah mencapai 85 kg. Meski sadar, tapi dia tetap saja makan dengan lahap. Dia dan sahabatnya Han Bing sering menghabiskan waktu di pasar kuliner. Tapi yang paling banyak makan tentu saja Xiaoxi. Namun di balik tubuh besarnya, Xiaoxi menyimpan satu impian. Ia ingin punya pacar yang tampan, tinggi, dengan tubuh yang atletis dan seksi, seperti idolanya sang penyanyi dan aktor terkenal Huang Ke. Dulu sebenarnya Xiaoxi tidaklah seperti ini. Saat kecil dia justru ramping, aktif dan selalu tersenyum. Justru Han Bing lah yang gemuk. Han Bing sering dibully karena tubuhnya, dan Xiaoxi adalah satu-satunya teman yang membelanya kala itu. Bahkan kadang membantunya menghabiskan makanan yang diberikan teman-temannya agar Han Bing tidak menjadi semakin gemuk. Dan waktu pun berjalan, Han Bing berubah menjadi pria tampan, sukses sebagai seorang musisi. Sedangkan Xiaoxi makin hari makin bertambah berat. Ia malas bergerak, malas berolahraga, apalagi Han Bing selalu menuruti keinginannya, termasuk soal makan. Bahkan untuk membeli baju saja dia kesulitan. Dia selalu saja merobek baju yang dia coba. Dan saat itu Xiaoxi hanya bisa tersenyum getir. Tapi jauh di dalam hatinya sebenarnya dia ingin sekali berubah. Dia ingin sekali menjadi gadis-gadis yang bisa mengenakan rok mini dan memamerkan kaki jenjangnya. Tapi tentu saja itu tidaklah mungkin. Di hari ulang tahunnya, Han Bing berkata, "Ucapkan satu keinginanmu, aku akan mewujudkannya." Xiaoxi pun langsung berkata, "Aku ingin punya pacar yang tampan dan seksi." Mendengar itu, Han Bing hanya bisa tersenyum lalu pergi meninggalkan Xiaoxi sendirian. Dan saat dia berjalan pulang, dia pun bertemu dengan seekor kelinci kecil yang kakinya terluka. Dengan hati-hati, Xiaoxi pun membawanya pulang dan merawatnya sepenuh hati. Lalu di keesokan paginya, studio tempat Xiaoxi bekerja dikagetkan dengan kedatangan oleh tim manajemen Huang Ke untuk pemotretan. Saat dia melihat Huang Ke dari dekat, seketika itu tubuh Xiaoxi pun langsung membeku. Di dalam hatinya, dia pun bertekad, "Aku harus menjadi pacarnya." Tapi tentu saja, siapa yang mau dengan seorang gadis gendut, apalagi seorang artis? Manajer Huang Ke ternyata punya rencana untuk membuat image baru sang artis, menjalin cinta dengan gadis biasa untuk menaikkan pamornya sebagai dewa asmara. Sang manajer berkata, mungkin gadis gendut itu cocok. Tapi Huang Ke menjawabnya dengan dingin, "Ya kalau dia kurus ya mungkin dia akan terlihat lebih cantik." Ucapan itu pun membekas di hati Xiaoxi. Sejak hari itu ia pun bertekad dia akan menjadi kurus, berubah untuk dirinya dan juga untuk jadi pacar Huang Ke. Lalu dia pun langsung mencari sahabatnya Han Bing dan menagih janjinya untuk bisa membantunya menjadi kurus. Han Bing langsung membuatkan program diet ketat dan olahraga. Xiaoxi lalu membungkus pahanya dengan plastik, perutnya, lengannya, dan sekujur tubuhnya. Tapi beberapa minggu pun berlalu, yang terjadi dia hanya bisa turun 1 kilo saja. Itu semua membuatnya frustasi dan putus asa. Tapi di malam itu, kelinci kecil itu menatapnya dan mengajaknya ke suatu tempat. Xiaoxi pun mengikutinya sampai ke sebuah rumah kosong. Saat dia membuka pintu, terlihatlah ruangan gelap dan kosong yang tak biasa. Lalu dia pun tersedot ke lantai dan dia seperti melayang-layang ke dunia lain, ke ruangan yang serba biru dan terbalik. Disinilah dia pun bertemu dengan seorang pria berjas biru. Senyumannya aneh dan pria ini adalah jelmaan dari kelinci yang dia selamatkan tempo lalu. Pria itu berkata, "Ini adalah serum pengkoreksi mimpi. Gunakan ini dan kau akan berubah sesuai dengan impianmu." Tapi tentu saja ini ada pengorbanannya. Xiaoxi tak peduli apapun pengorbanannya itu. Satu yang ada di kepalanya adalah dia bisa segera menjadi kurus. Malam itu Xiaoxi langsung menyelupkan tangannya ke cairan itu. Dan benar saja, seketika tubuhnya mulai mengecil, dan mengecil. Sampai di pagi harinya, Xiaoxi terbangun dan menjerit. Dia berdiri di depan cermin menatap dirinya. Seolah tak percaya, dia menjadi begitu cantik dan langsing. Wajahnya sungguh bersinar. Dia pun bisa memakai baju apa saja yang dahulu hanya bisa tersimpan di lemarinya saja. Dia bahkan naik lift dan disambut dengan tatapan takjub. Meskipun dia datang belakangan, tapi ketika lift penuh, bukan dia yang keluar, tapi seorang wanita yang gendut, seperti dia dahulu.
Di kolam renang ini dia pun lalu bertemu dengan Huang Ke. Pria itu pun mengalihkan pandangannya. "Kau tampak familiar," katanya. Tapi Xiaoxi pun berbohong. Dia mengatakan bahwa dirinya bernama Alice dan pura-pura tidak kenal dengan Huang Ke. Namun malapetaka itu pun terjadi. Tiba-tiba bagian dadanya kembali menggendut. Bagian tubuhnya pun menggendut sebelah. Oh, ini sungguh berbahaya. Bagaimana mungkin dia bisa kembali gendut di depan artis pujaannya? Dia pun panik dan langsung berlari. Ternyata serum ajaib pengurus badan itu hanya bekerja selama 10 jam. Setelah itu dia akan kembali menggendut. Dengan tergesa-gesa dia langsung mencelupkan tangannya lagi ke serum itu dan tubuhnya kembali langsing. Tapi masalahnya belum selesai. Tak lama kemudian Han Bing pun datang. Xiaoxi panik dan menyembunyikan tubuhnya di balik baju berlapis dan kacamata besar. Gadis ini langsung berpura-pura menyamar menjadi orang lain. Tapi tentu saja tidak mungkin Han Bing bisa terkecoh. Lalu Han Bing berkata, "Kau melakukan sedot lemak ya?" Xiaoxi tak tahan, akhirnya dia mengaku bahwa dirinya benar-benar Xiaoxi dan dia bercerita soal serum ajaib. Tapi Han Bing tentu saja tak percaya. Sampai akhirnya dia melihat sendiri perubahan yang terjadi. Tiba-tiba saja Xiaoxi kembali gendut di hadapannya. Han Bing tahu sahabatnya sedang jatuh cinta, maka dari itu dia membantunya. Xiaoxi di makeover, pergi ke salon, belajar berdandan, memilih gaya yang cocok, dan juga baju yang pas. Banyak butik yang dia masuki. Ia pun berubah menjadi wanita anggun dengan gaun merah menyalanya. Sampai-sampai Han Bing yang melihatnya pun merasa tak mengenali Xiaoxi dan terpesona. Hari berikutnya, Xiaoxi pun datang ke tempat Huang Ke syuting. Huang Ke protes tak suka dengan model wanitanya. Seketika saat Huang Ke melihat Xiaoxi, ia pun langsung terpesona. "Kaulah gadis yang di kolam renang tempo hari," ujarnya. Tanpa ragu, Huang Ke meminta Alice untuk menjadi model video klipnya. Xiaoxi yang kini tampil cantik dan percaya diri akhirnya mendapat kesempatan langka menjadi model video klip untuk penyanyi idolanya, Huang Ke. Hari-hari mereka di lokasi syuting pun penuh canda, tawa, dan kebersamaan yang perlahan membuat jarak di antara mereka pun memudar. Bagi Xiaoxi, ini adalah kebahagiaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun di balik layar yang penuh sorotan itu ada sosok yang mulai menunjukkan perubahan. Han Bing, sang sahabat dan juga produser proyek ini pun tampak semakin sering menatap sinis ke arah Huang Ke. Ia mulai menghentikan proses syuting tanpa alasan jelas, seolah-olah mencari-cari kesalahan hanya untuk memisahkan keduanya. Xiaoxi tak menghiraukan perubahan sikap Han Bing. Baginya kedekatan dengan Huang Ke adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Namun di tengah semua euforia itu, alarm ponselnya tetap setia berbunyi setiap 10 jam sebagai pengingat bahwa keajaiban serum yang dia pakai tidaklah permanen. Di suatu sore, Huang Ke mengajak menonton film dan makan malam. Xiaoxi menyambut ajakan itu dengan antusias. Tanpa sepengetahuannya, tiba-tiba saja Han Bing mengikuti mereka, bahkan muncul di bioskop dan kemudian di restoran tempat mereka makan. Di sana, ia mencegah Xiaoxi untuk menegak alkohol, membuat suasana menjadi sangat canggung. Setelah makan malam, Huang Ke mengajak Xiaoxi bergabung dengan teman-temannya. Awalnya Xiaoxi menolak karena waktunya akan segera habis. Tapi anehnya Xiaoxi tidak bisa berkata tidak kepada Huang Ke. Tubuh Xiaoxi pun mulai bereaksi. Tangannya membengkak menandakan bahwa efek serum telah habis. Ia pun sangat panik dan dia langsung keluar ruangan dan ingin segera pulang. Namun sayang sekali di depan sudah ada teman Huang Ke yang berdiri. Toilet menjadi satu-satunya tempat aman dari sorotan mata semua orang. Di dalam bilik sempit itu ia pun menangis, takut dan juga malu. Lalu semua yang tak dia duga terjadi. Seseorang masuk menggunakan kostum boneka kelinci dan menyodorkan kepadanya. Han Bing lah yang datang diam-diam memberinya perlindungan agar bisa keluar tanpa diketahui. Namun tak lama setelah keluar, Xiaoxi mendengar sesuatu yang membuatnya terpukul. Saat di luar ada dua wanita bertubuh besar melintas. Huang Ke dengan enteng melontarkan ejekan yang menyakitkan. Ia mencemooh selera Han Bing yang disebut-sebut menyukai wanita gemuk. Xiaoxi yang mendengar dari kejauhan hanya bisa menahan tangis, menyadari bahwa tubuh aslinya adalah sesuatu yang bisa menjadi bahan tertawaan Huang Ke. Dengan hati yang remuk, Xiaoxi berjalan pulang mengenakan kostum kelinci. Di jalan, Han Bing mencoba berbicara, mempertanyakan pilihan-pilihan Xiaoxi yang kini malah lebih sibuk membeli pakaian-pakaian mahal ketimbang mengembangkan bakat fotografinya. Ia merasa gadis itu mulai berubah, tak lagi seperti Xiaoxi yang dulu dia kenal. Apa yang sudah Huang Ke lakukan pada sahabatnya ini? Mendengar itu Xiaoxi tak tinggal diam. Ia lalu mengingatkan bahwa dahulu ia kurus dan Han Bing yang bertubuh besar. Namun seiring waktu keadaan pun berbalik. Ia tidak bisa melupakan ucapan masa kecil Han Bing yang menyakitkan saat dia menyebut tak ada yang mau menjadikan babi sebagai pacar. Ucapan itu meski diucapkan oleh anak-anak telah menggores hati yang dalam. Saat itu Xiaoxi menyimpan perasaan pada Han Bing dan luka itu masih ada sampai saat ini.
Keesokan harinya di lokasi syuting terakhir, Huang Ke secara terbuka mengatakan perasaannya kepada Xiaoxi. Huang Ke bertanya maukah Xiaoxi menjadi pacarnya. Namun tak ada yang tahu bahwa Han Bing yang memperhatikan mereka benar-benar merasa terluka dan menyesal. Ia sadar perasaannya selama ini tak sekedar sahabat, sayangnya kini dia sudah terlambat untuk mengakuinya. Di sisi lain, Xiaoxi sendiri pernah berkata pada temannya bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun pada Han Bing. Keduanya pun tenggelam dalam kesalahpahaman yang mereka ciptakan saat masih kecil, padahal mereka saling mencintai namun tidak saling mengungkapkan. Malam berikutnya mereka menghadiri makan malam bersama tim manajemen Huang Ke. Awalnya semua berjalan lancar, penuh tawa dan tak ada masalah. Namun itu tak berlangsung lama. Saat Han Bing berada di toilet, di sanalah ia tanpa sengaja mendengar pembicaraan yang mencurigakan. Huang Ke sedang menelpon seorang wanita. Nada bicara dan isi percakapannya sangatlah intim dan sepertinya itu adalah pacar Huang Ke. Alice yang tak lain adalah Xiaoxi, sahabatnya, ternyata dijadikan alat permainan citra oleh Huang Ke. Marah dan tidak terima sahabatnya dipermainkan, Han Bing langsung menanyakan hal itu pada sang artis. Tanpa basa-basi, Han Bing pun menegur keras. Huang Ke yang tidak suka ditantang balas berkata bahwa seharusnya sesama pria Han Bing bisa lebih mengerti. Semuanya hanya permainan mata dan jangan sok jadi polisi. Kata-kata itu ternyata seperti api yang menyulut bara. Han Bing kehilangan kendali, satu pukulan mendarat ke wajah Huang Ke. Mereka pun baku hantam. Sementara itu di meja makan, sang manajer Huang Ke mulai menyadari sesuatu yang janggal. Dengan wajah datar dia memanggil Alice dengan nama Xiaoxi. Gadis itu pun sontak menoleh, refleks yang tidak bisa ditahan. Keheningan pun melanda, kedoknya kini terbongkar. Alice dan Xiaoxi adalah orang yang sama, wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang. Hingga keributan Huang Ke dan Han Bing pun memecah suasana canggung ini. Huang Ke dan Han Bing saling serang tanpa malu, membuat suasana makan malam menjadi kacau. Para tamu lainnya pun panik. Beberapa orang berusaha melerai, namun bentrokan tak mudah dihentikan. Hingga akhirnya Xiaoxi berdiri dan berteriak dengan gemetar namun cukup lantang. Suasana pun seketika membeku. Akhirnya Xiaoxi pulang dan Han Bing meminta maaf dan berusaha mengobati kaki Xiaoxi yang lecet. Ternyata Xiaoxi tidak terima Han Bing memukul Huang Ke meskipun alasannya karena Huang Ke membodohi Xiaoxi. Jika Huang Ke tahu kau gendut, kau pasti akan dicampakkan begitu saja, ujar Han Bing pada temannya. Xiaoxi berkata, apa bedanya denganmu? Xiaoxi lalu menjawabnya dengan, apa bedanya denganmu? Jika Xiaoxi tidak kurus dan cantik, apakah Han Bing akan sebegitu perhatiannya seperti saat ini? Semuanya sama saja, ujar sang gadis. Xiaoxi berkata bahwa dia menjadi gendut karena membantu Han Bing, tapi Han Bing tak ingat itu. Itu membuat Xiaoxi kecewa dan meminta Han Bing jangan lagi mengikutinya. Sambil menangis, Xiaoxi pulang seorang diri. Dunia ini tak adil pada orang gendut dan merasa orang hanya memperhatikan saat dirinya cantik dan langsing. Lalu di keesokan harinya, Xiaoxi kembali berkencan dengan Huang Ke. Huang Ke memberikannya hadiah sebuah foto. Sungguh ini hadiah yang narsis. Xiaoxi lalu bertanya pada Huang Ke bagaimana jika suatu hari nanti dia menjadi gendut. Tapi jawabannya tak menyenangkan. Huang Ke berkata, bagaimana mungkin kau bisa jadi gendut? Mendengar itu dia kembali datang ke rumah kosong itu dan dia meminta serum pengkoreksi mimpi yang permanen. Pria itu lalu mengabulkan permintaan Xiaoxi, sesuatu yang permanen. Tapi setiap keajaiban tentu saja menuntut pengorbanan. Ternyata selama ini Han Bing yang menjadi tumbalnya. Serum itu membuat orang yang Xiaoxi sayang menjadi pelupa dan bahkan nyaris melupakannya. Han Bing lalu menatap foto kecil mereka, tapi perlahan ingatan itu menghilang. Bahkan dia sulit untuk membuat lagu karena selama ini ternyata Xiaoxi lah sumber inspirasinya. Di saat Han Bing berusaha mengingat semua kenangan, Xiaoxi malah menggunakan serum permanen itu, membuat Han Bing pun semakin kacau. Tiba di hari jumpa pers, tiba-tiba ada seorang wartawan yang menanyakan hubungan Huang Ke dengan seorang gadis lain. Huang Ke terlihat kaget namun dia berusaha tetap tenang. Ia berkata hubungan dekatnya karena pekerjaan. Sementara Alice yang merasa dipermainkan ini juga ditanya tentang asal-usul dan identitasnya. Rumor tentang Alice yang dulu gendut dan melakukan operasi plastik pun menyeruak. Dia dicecar pertanyaan yang makin membuatnya tak nyaman. Alice panik dan memilih pergi meninggalkan tempat ini dengan sejumlah wartawan yang terus-terusan mengejar. Bahkan tiba-tiba ada seorang wanita yang menyiramkannya dengan air kotor dan memakinya karena kedekatannya dengan Huang Ke. Semuanya jadi tak terkendali. Untunglah saat itu Han Bing datang dan menyelamatkan Xiaoxi yang terdiam. Banyak rumor di dunia maya yang menjatuhkan dirinya. Komentar jahat netizen membuatnya sangat terpukul.
Saat Hanbing pamit, Xiaoxi menahannya, tapi Hanbing lupa pada Xiaoxi. Hanbing tak mengenali Xiaoxi lagi. Bahkan foto-fotonya yang dulu gendut semuanya rusak dan tak bisa dikenali lagi. Semuanya. Inilah konsekuensi dari serum ajaib itu. Orang-orang tersayang akan segera melupakan jati diri Xiaoxi yang dahulu. Kau bukan Xiaoxi. Hal itu membuat Xiaoxi menangis dan merengek berkata, "Akulah Xiaoxi, akulah Xiaoxi." Hanbing berkata dia memang sudah lama tak mendengar kabar tentang teman sekolahnya itu. Tapi tentu kau bukan Xiaoxi. Kini Xiaoxi hanya bisa menangisi satu-satunya orang yang peduli padanya kini sudah melupakannya. Kini mereka menjadi orang yang asing yang tampak tak pernah saling mengenal. Sementara Huang Ke langsung punya pacar baru dan mencampakkan Xiaoxi. Tak lama kemudian, Huang Ke datang untuk meminta maaf. Tapi ternyata Huang Ke meminta maaf pada Xiaoxi agar Xiaoxi membujuk Hanbing menjual lagu barunya kepadanya. Lagu yang ditulis untuk Xiaoxi yang dia kenal, Xiaoxi yang gendut, Xiaoxi yang suka makan banyak. Xiaoxi kini baru sadar dia tidak perlu mencari kemana-mana. Sosok orang yang sayang padanya selama ini sudah ada di hadapannya. Namun masihkah ada kesempatan bagi Xiaoxi untuk memperbaiki semua kesalahannya? Kesalahan yang dilakukan hanya demi bisa kurus. Selama ini mereka berdua hanya menipu diri sendiri. Sebenarnya mereka berdua saling mencintai dan saling peduli, tapi semua perkataan itu tersembunyi di balik kata sahabat. Sebelum menghilang, Hanbing sempat berkata, "Meski Xiaoxi gendut, tapi bagiku Xiaoxi adalah gadis tercantik dan paling baik." Xiaoxi kembali ke rumah kosong itu setelah tak menemukan Hanbing di mana-mana. Kali ini Xiaoxi meminta semuanya dikembalikan seperti semula saja dan tak ingin apapun lagi. Dia hanya ingin kembali ke dirinya di masa lalu, saat dia gendut, saat semua orang menghinanya. Tak masalah seluruh dunia menghinanya, asalkan Hanbing tetap ada bersamanya. Tapi apakah bisa mengembalikan ingatan Hanbing? Xiaoxi berteriak, "Hanbing, aku kembali. Apa kau ingat aku sekarang?" Dan Hanbing pun memanggil nama sahabatnya ini Xiaoxi. Akhirnya semua kembali seperti semula. Xiaoxi menangis dan menyesali betapa bodohnya dirinya. Dan 5 tahun berlalu, Xiaoxi berhasil diet secara alami. Sementara Hanbing kembali seperti saat kecil, gendut dan suka makan. Karena cinta sejati tidak memandang berat badan. Cinta sejati hanya bisa merasakan ketulusan. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di cerita film seru lainnya. Sekian dan terima gaji. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.